Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Permata Ijora dari kelas 2B. NIM saya 2030-1056. Di sini saya akan melakukan role play komunikasi terapeutik dengan pasien yang mengidap kanker payudara stadium 4. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar. Tujuan dari komunikasi terapeutik ini adalah mencapai kesembuhan klien. Dalam melakukan komunikasi terapeutik terdapat 4 tahap, yakni tahap yang pertama adalah tahap preinteraksi. Tahap preinteraksi adalah tahap yang mana perawat belum bertemu dengan pasien. Pada tahap ini perawat masih mempersiapkan diri, mental, rasa percaya diri, penampilan, dan mempersiapkan data-data pasien yang dibutuhkan nantinya. Tahap yang kedua adalah tahap orientasi. Pada tahap ini perawat sudah berjumpa dengan pasien. Pada tahap ini pula perawat akan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyebutkan maksud dan tujuan, serta menyebutkan berapa lama kontrak waktunya. Nah, pada tahap ini juga perawat harus bisa menimbulkan rasa percaya pasien kepada dirinya, agar pada tahap selanjutnya pasien mau menceritakan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Tahap yang ketiga adalah tahap kerja, di mana tahap ini perawat dituntut untuk mampu mendukung dan membantu pasien dalam mengutarakan perasaan dan pikirannya. Kemudian perawat akan memberikan respon ataupun saran kepada pasien. Dan tahap yang terakhir atau tahap terminasi adalah di mana perawat menghentikan interaksinya dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini ialah mampu membangun realitas tentang perpisahan, meninjau keberhasilan terapi yang telah dilakukan, serta melihat kembali pencapaian tujuan-tujuan yang telah dilakukan. Saya perawat Nabila. Saya bertugas merawat pasien yang bernama Lutfini berusia 28 tahun di ruangan Cempaka 1 RSUD Selat Panjang. Pasien mengidap kanker payudara stadium 4. Sebagai perawat, saya telah menyiapkan diri sendiri baik secara fisik, mental, dan penampilan, beserta data-data pasien yang akan dibutuhkan nantinya. Saya yakin saya bisa dan harus tetap bersemangat. Selamat sore, Kak. Sore, Sus. Perkenalkan, nama saya perawat Nabila Permata Ijora. Saya yang bertugas selama proses perawatan Kakak di ruang Cempaka 1 ini. Saya bertugas dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 9 malam. Sebentar ya, Kak, saya cek. Ini dengan Kakak Lutfini berusia 28 tahun. Benar, Sus. Boleh saya lihat dulu gelang identitasnya, Kak, untuk memastikan kembali? Iya, benar. Begini, Kak. Bagaimana keadaan Kakak hari ini? Apakah ada keluhan? Ada, Sus. Di bagian kiri payudara ini rasanya nyeri, jadi saya susah beraktivitas, Sus. Jadi gimana nih, Sus? Nyerinya ini saya tidak tahan, Sus. Rasa sakit sekali. Apakah Kakak sudah melakukan pemeriksaan kecil, Kak, pada bagian payudara Kakak? Pemeriksaan seperti apa tuh, Sus? Pemeriksaan seperti meraba pada area payudara Kakak. Apakah ada benjolan kecil atau tidak? Begitu, Kak. Oh, gitu ya, Sus. Kemarin dokternya menyarankan untuk pemeriksaan mamograf, tapi saya bingung. Pemeriksaan mamograf itu seperti apa? Begini, Kak, tes mamograf itu adalah tes pemeriksaan sederhana dan tidak sakit kok. Nah, tes mamograf ini menggunakan alat rongsen yang berlangsung sekitar 5-10 menitan, Kak. Nah, cara melakukan tes ini dengan menggunakan 2 lembar alas, dengan meletakkan kedua payudara secara bergantian. Kemudian akan dibuat foto rongsennya, Kak. Begitu. Bagaimana, Kak? Apakah Kakak sudah paham tentang bagaimana dan apa itu tes mamograf, Kak? Sudah, Sus. Kakak kenapa? Kok wajahnya terlihat cemberut, Kak? Begini, Sus. Saya sangat khawatir dengan orang tua saya tentang pengobatan operasi ini, Sus. Saya sangat takut memberatkan orang tua saya. Dan juga saya sangat takut, Sus. Sangat cemas. Saya takut tidak akan sempurna lagi seperti biasa. Jadi gimana nih, Sus? Saya sangat takut. Begini, Kak,
Manusia itu tidak ada yang sempurna, Kak. Pada umumnya, semua manusia itu sama di mata Yang Kuasa. Hanya saja saat ini kakak diberikan ujian oleh Yang Maha Kuasa agar kakak menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih semangat. Kakak jangan terlalu cemas dan terlalu takut ya, Kak. Kalau bisa, perasaan cemas, perasaan takut yang secara berlebihan itu kakak perlahan-lahan kakak singkirkan, kakak hilangkan, kalau bisa kakak buang. Karena jika kakak terlalu cemas, terlalu takut, itu akan membuat imun kakak turun. Nah, jika imun kakak turun, kondisi kakak nanti tambah buruk, Kak. Kakak nggak mau kan nanti jika kondisi kakak tambah buruk, orang tua kakak mengeluarkan biaya lebih untuk pengobatan kakak. Kakak nggak mau kan, Kak? Ya sus, saya nggak mau. Nah, begitu, Kak. Kakak harus lebih semangat, harus lebih berusaha agar kakak bisa sembuh dari penyakit ini. Yakin ya, Kak, kakak bisa sembuh? Saya yakin kok kakak bisa sembuh. Benar sus, saya bisa sembuh. Bisa kok, Kak, jika kakak memiliki tekad yang kuat dan semangat hidup yang lebih tinggi. Ya sus, terima kasih ya sus atas saran dan dukungannya. Baik sus, selanjutnya saya akan semangat dan terus berusaha sembuh dan agar saya bisa berkumpul lagi bersama orang tua saya sus. Terima kasih ya sus. Iya, Kak, sama-sama. Kakak juga harus ingat, kakak divonis kanker payudara stadium 4 juga bukanlah akhir dari segala hidup kakak. Karena dokter dan tenaga kesehatan lainnya hanya bisa memprediksi, bukan menentukan kapan ajal kakak tiba. Hanya Yang Maha Kuasa lah yang tahu. Jadi kakak tetap harus semangat ya. Ya sus, terima kasih ya sus, saya sangat berterima kasih sama sus. Terima kasih juga sus telah mendengarkan keluhan saya dan meluangkan waktunya sus. Jadi saya lebih bersemangat lagi untuk sembuh sus. Terima kasih banyak ya sus. Iya, Kak, pastinya. Saya juga akan mendoakan yang terbaik untuk kakak dan semoga operasi kakak berjalan dengan lancar sehingga nantinya kakak akan bisa berkumpul lagi deh dengan orang tua kakak. Baik, Kak, apa ada yang ingin kakak sampaikan lagi atau masih ada keluhan lainnya, Kak? Tidak sus. Baiklah, Kak, kalau begitu saya izin pamit ya, Kak, karena harus menangani pasien yang lainnya. Saya izin pamit, Kak. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih.